Oke, teman-teman semua, pada video kali ini aku akan membahas problem 6 dari materi kita investment. Jadi kemarin di kelas itu kita baru membahas problem 4 dan problem 6 nggak sempat kita bahas, dan berhubung juga banyak dari kalian yang nggak masuk, ada sekitar 15-an orang karena rata-rata pada ikut seminar ya. Jadi aku bikin video ini juga supaya kalian yang nggak masuk bisa paham, karena pembahasannya itu mirip problem 4 dan problem 6 gitu. Jadi semoga kalian semua nonton video ini, aku sebisa mungkin jelasin sedetail-detailnya, semoga kalian paham. Kalau ada yang ditanyain, kalau ada yang masih bingung, boleh ditanya langsung aja gitu. Karena aku kira investment itu 2 minggu, ternyata cuma 1 minggu. Jadi di minggu selanjutnya kita bahas cash flow langsung. Jadi kita mau bahas problem 6 untuk investment ya. Sekarang langsung aja kita baca soalnya. Brown Corporation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman berbahan dasar coklat. Untuk menunjang operasional, perusahaan memutuskan untuk melakukan berbagai investasi. Berikut investasi yang dilakukan oleh Brown Co. Oke, jadi untuk materi yang kita bahas di chapter ini tuh konteksnya adalah kita sedang berinvestasi ke perusahaan lain gitu. Jadi kita mengeluarkan duit kita untuk berinvestasi ke perusahaan lain. Nanti sebagai imbalannya kita akan mendapatkan dividen, kita akan mendapatkan bunga dari obligasi misalnya gitu. Nah, untuk bentuk investasi yang kita pelajari di sini tuh ada dua, share investment dalam bentuk saham dan debt investment dalam bentuk obligasi. Bedanya apa sama materi yang kita pelajarin di minggu yang lalu itu? Kalau materi minggu yang lalu itu konteksnya adalah kita sebagai yang menerbitkan investasi itu. Jadi orang yang berinvestasi kepada kita yang nanti akan membagikan dividen ke orang tersebut. Tapi kalau di sini konteksnya adalah kita yang berinvestasi ke perusahaan orang. Jadi kita yang akan mendapat dividen gitu. Jadi kita yang akan mencatat investment itu sebagai aset kita gitu. Investmentnya dalam bentuk debt, dalam bentuk share-nya itu sebagai aset kita gitu. Jadi kebalikannya ya dari materi yang kita bahas di minggu lalu kayak gitu. Untuk di sini ada informasi yang mengenai kepada perusahaan siapa sih kita berinvestasi gitu. Jadi kita tuh ngasih duit untuk investasi pada perusahaan siapa? Ada 3 nih di sini di awal. Jadi sebelum kita masuk ke transaksi ada 3, ada Green Corporation, Blue Corporation, sama Red Corporation. Nah, di sini aku salin kembali yang ada di soal sini, berapa outstanding share-nya. Jadi outstanding share-nya perusahaan Greenko ya maksudnya. Terus persen kepemilikan kita di perusahaan Greenko ini 15%. Jadi kita punya 15%-nya dari outstanding share-nya si Greenko. Terus share own-nya kita punya, si 15% itu merepresentasikan berapa sih kepemilikan kita? Nah, merepresentasikan 180.000 lembar. Jadi kita punya 180.000 lembar sahamnya si Greenko. Nah, 180.000 lembarnya Greenko itu setara dengan 15%, kayak gitu ya cara bacanya. Terus cost per share ketika kita beli perusahaan Greenko pada waktu itu, harganya itu adalah 500 rupiah gitu. Nah, untuk fair value itu adalah nilai pasar, harga pasarnya perusahaan tersebut. Jadi kayak bukan upgrade-annya, kayak di pasar itu harganya si investmentnya Greenko itu berapa gitu. Nah, untuk kategorinya trading sama non trading ya untuk si Blue Corporation. Nah, sebelum aku masuk ke transaksi, aku mau jelasin dulu nih untuk kategori dari yang investment supaya nanti kalian gak bingung ketika masuk ke transaksinya ya gitu. Nah, untuk cara membedakannya gimana? Nah, kita kan di sini akan membahas 2 ya, ada share investment, ada debt investment. Pertama untuk yang share investment dulu, tadi kan di sini ada kepemilikannya ada 15%, 10%, ada 24%. Nah, kita lihat kepemilikannya, kalau kurang dari 20% sama yang kalau 20 sampai 50%. Nah, di sini kan ada yang, berarti yang 2 ini, green sama blue, itu dia yang kurang dari 20. Tapi kalau ini yang 20% sampai dengan 50%. Nah, kita lihat kepemilikannya, kalau misalnya dia kurang dari 20%, dia udah pasti pakai cost method. Tapi kalau dia between 20% sampai dengan 50%, dia udah pasti pakai equity method. Nah, gimana kalau misalnya dia pakai cost method? Kalau dia pakai cost method, berarti nanti ada 2 kategori, trading sama non trading. Nah, kalau trading sama non trading, keduanya ini akan dibuat yang namanya fair value adjustment. Tapi ketika nanti udah tahu, berarti kalau misalnya dia kepemilikannya itu 20-50%, dia pasti equity method dan tidak ada trading dan non trading, akibatnya dia tidak dibuat fair value adjustment gitu. Nah, makanya kalau kalian lihat di sini nih, si Red Corporation kan share investment, tapi dia kategorinya diminusin gini. Kenapa diminusin? Dia ini 24% ya, itu yang equity method. Udah pasti dia nggak ada trading sama non trading
gitu. Makanya dia di sini nggak ada tulisan trading apa non trading, tapi di stripin karena dia merupakan pakai equity method. Yang pakai equity method itu udah pasti nggak ada trading dan non trading. Dua ini yang kurang dari 20% dia itu pakai cost method yang terbagi menjadi dua, itu trading dan non trading kayak gitu. Nah itu untuk yang si share investment. Nanti untuk yang si debt investment kita nggak perlu lihat kepemilikannya karena berapapun kepemilikannya itu dia udah pasti terbagi menjadi dua, itu trading dan held for collection. Kalau yang trading dia dibuat fair value adjustment, tapi kalau yang held for collection dia tidak dibuat fair value adjustment. Untuk artinya dari trading itu artinya adalah investasi yang kita beli itu tujuannya untuk dijual dalam waktu dekat. Ya namanya juga kan trading ya, sesuai dengan namanya. Tapi kalau misalnya held for collection itu tuh kita beli itu untuk kita koleksi sampai nanti harganya semakin meningkat. Itu non trading juga artinya sama, kita belinya bukan untuk kita jual. Nah, pokoknya kalian ingat aja, pokoknya kalau ada trading gini dibuat fair value adjustment. Trading sama non trading itu dibuat fair value adjustment, tapi kalau hard for collection itu dia tidak dibuat adjustment, dan equity itu tidak dibuat adjustment gitu. Nah, untuk jurnalnya itu kalian bisa lihat di files, ada di sheet catatan ini. Kalau misalnya yang tadi kan ada dibuat fair value adjustment kan. Nah, kalau yang trading sama non trading itu dia buatnya kayak gini. Tapi kalau equity dia tidak ada kan, tadi yang udah aku jelasin. Nah, untuk jurnal ini sebenarnya nggak gitu gampang ya. Pokoknya yang pasti itu kalian harus tahu dulu nih yang tadi aku bilang klasifikasinya. Ketika kepemilikannya ini dia dibuat nggak jurnal fair value adjustmentnya. Ketika kalian udah tahu ini dibuat adjustmentnya apa enggak, untuk jurnalnya kalian tinggal mengikuti aja, tinggal dihafalin gitu. Yang terpenting kalian tahu dulu klasifikasinya dia nih harus nggak dibuat fair value adjustment, dia nih harus nggak dibuat yang kepemilikannya kayak gini gitu. Begitu kalian udah tahu, nanti akan lebih gampang ketika membuat jurnal karena ini tinggal dihafalin aja jurnalnya gitu. Dan jurnalnya ini nggak akan berubah-ubah gitu, jadi kayak gini tetap. Oke. Kita lanjut. Paling yang bedakan ketika nanti di apa tuh nih di antara debt invest, yang di sini nih, antara jurnal trading dan jurnal non trading sebenarnya sama, cuma yang bedakan di ujung-ujung ini nih, income, terus ini kan ini equity. Kalau yang non trading, kalau misalnya yang unrealized-nya ininya income, ininya equity, kayak gitu-gitu doang sih. Tapi jurnal yang depan-depannya sama gitu. Fair value adjustment di sini harusnya fair value adjustment trading, di sini fair value adjustment non trading gitu. Yang membedakan cuma di ujung-ujung strip-strip ini. Tapi kalau untuk depan-depannya sama, kalau rugi itu unrealized pada fair value, kalau untung itu fair value pada unrealized gitu. Oke, itu untuk yang untuk pencatatan sebelum kita masuk ke transaksi. Sekarang kita masuk dulu ke transaksinya ya. Oke, kita masuk ke transaksi. Transaksi tanggal 1 Januari gitu. Transaksi tanggal 1 Januari itu adalah perusahaan memutuskan untuk berinvestasi 50.000 lembar obligasi Orange Corporation at par senilai 1.000 per lembar saat kupon rate 6%. Investasi ini trading. Oke, jadi kalau ini adalah membeli debt investment ya, bukan share investment. Karena dia membeli, jurnalnya itu gampang, yaitu debt investment Orange Corporation pada cash. Untuk nominalnya adalah nominal berapa sih uang yang dia keluarkan untuk membeli investasi ini. Di sini dibilang dia membelinya tuh 50.000 lembar dengan nilainya itu 1.000. Jadi tinggal dikali aja 50.000 dikali 1.000. Nah, dia di sini at par, jadinya dia nggak ada diskon atau nggak ada premium seperti yang kita kita pelajarin di materi UTS ya. Karena kalau misalnya ada premium sama ada diskon itu akan lebih susah, rumit karena ada amortisasi segala macam kayak gitu. Nah, untuk informasi 6%, 1 Januari dan 1 Juli itu nanti untuk keperluan saat kita bikin penyesuaian bunga atau saat pembayaran bunga. Nah, aku selalu ada kolom tambahan di sini keterangan. Jadi adalah yang menjelaskan ketika kita ada transaksi ini nih, pembelian, baik itu pembelian, penjualan dari investment kita, atas transaksi itu posisi kepemilikan atau jumlah kepemilikan kita itu jadi berapa gitu. Nah, ini kan kita debt investmentnya si Orange Corporation itu kan kita baru punyanya si Orange Corporation. Nah, atas kita pembelian dari si Orange ini, kita punya berapa dari Orange Co. Kita punya Orange Co yang trading itu sebanyak 50.000 lembar tadi ya, 50.000 lembar obligasi gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tanggal 2 Maret. Ini kita highlight dulu yang udah. Tanggal 2 Maret itu di sini si perusahaan membeli kembali saham Red Corporation. Membeli kembali ya. Kalau membeli kembali berarti sebelumnya dia udah punya nih. Red Corporation dia udah punya. Tapi di sini dia ngebeli kembali. Nah, beli kembali, jurnalnya sama.
share investment pada Red Corporation. Nah, kalau di sini kan berarti cara kita untuk mencarinya adalah lembar yang kita beli dikali sama berapa nominal per lembarnya, 425 rupiah. Tapi di sini masalahnya adalah kita belum tahu nih berapa lembar yang kita beli. Cuman diketahuinya di sini adalah ketika kita beli tambahan dari Red Corporation ini, saham kita yang tadinya 24% nih menjadi 27%. Dia cuma ngasih informasi itu doang, sebatas itu. Nah, kita perlu tahu penambahan dari sahamnya corporation ini berapa gitu. Nah, kita hitung dulu ya. Untuk yang tanggal 2 Maret, berapa sih lembar saham yang kita beli? Tuh. Nah, caranya kita lihat di sini. Kepemilikan awal kita tuh berapa? Kepemilikan awal kita tuh 24% ya tadi di soal. Nah, tapi di situ dibilang di soal setelah kita membeli di tanggal tersebut kepemilikannya jadi 27%. Yang berarti kita beli tadi sebanyak 3% dong, karena kan bertambah jadi 27. Nah, sekarang kita mau lihat lembar yang kita beli itu caranya adalah 3% dikali outstanding. Jadi kalian perlu ingat rumus umum ini, lembar kepemilikan sama dengan persen kepemilikan dikali sama outstanding. Nah, misalnya kita mau mencari nih lembar kepemilikan kita atas 3% itu berapa? Gitu. Berarti 3% dikali sama outstanding. 2.500.000. Sebenarnya ini bukan lembar kepemilikan sih yang kita cari, tapi lembar yang dibeli. Cuman sama aja. Kalau kita mau mencari lembar itu pasti selalu atas outstanding. Gitu. Nah, sekarang berarti dikali dapat hasilnya 75.000. Nah, ini lembar yang kita beli. Nah, udah nih dapat lembar yang kita beli ternyata 75.000. Berarti kita udah bisa nyari nih di dalamnya. Nah, kenapa ini kompleks banget sih? Nih, kalau kalian lihat hitungannya di kolom formula. Karena kalau kita mau membeli saham, itu uang yang kita keluarkan itu bukan cuman uang dari harga saham itu. Misalnya harga saham itu kan 425 nih. Tapi di sini ada bilang belum termasuk biaya broker. Nah, jadi kalau ada biaya jasa-jasa untuk kita menerbitkan itu harus kita masukkan. Nah, makanya biaya-biaya itu akan membuat uang yang kita keluarkan lebih besar. Misalnya, ya tadi kan di sini ada membeli kembalinya senilai 425 dikali sama J14 ini adalah lembar yang kita beli 75.000. Ditambah sama biaya brokernya yang 75 ini biaya broker per lembar dikali sama lembar kita yang kita beli tadi 75.000. Tadi dapat 30.500.000. Nah, begitu juga ini kan waktu tanggal 22 Maret itu adalah jurnal pembelian. Tapi ketika kalian penjualan saham juga, itu sama. Ada biaya broker berarti nanti dikurangin gitu. Kalau misalnya ada pembelian saham, ketika ada biaya broker ditambahin, sehingga cash yang kalian keluarkan lebih besar. Tapi ketika nanti ada biaya broker di penjualan, cash yang kita terima itu akan lebih kecil karena uang yang kita terima dikurangi sama biaya broker. Jadi kebalikannya aja. Pokoknya biaya broker itu harus selalu disertakan. Gitu ya. Nah, Red Corporation, berarti setelah investasi tanggal 2 Maret ini, kepemilikan kita atas Red Corporation berapa jadinya gitu. Kita lihat di sini caranya kita mencari gimana. Sebenarnya bisa langsung sih, cuman aku kasih penjelasannya di sini. Tadi kan kita punya lembar kepemilikan di Red Corporation ini 600.000 lembar ya. Nah, tapi tadi kita lembar yang kita beli berapa? 75.000. Nah, makanya lembar yang kita miliki saat ini adalah 675.000 lembar. Nah, makanya aku kasih notes di sini. 675.000 lembar sebesar 27% saat ini. Langsung ada di soalnya tadi 27%. Nah, habis itu sebenarnya bisa kalian cari lagi lembar yang kalian miliki saat ini, tinggal 27% dikali sama outstanding itu juga bisa sama aja. Tapi bisa pakai cara gini juga bisa sama aja. Nah, terus kita harus cari apa lagi? Kita perlu cari yang namanya cost per share. Jadi ketika ada transaksi share investment, pembelian share investment kayak gini, share investment pada cash, kita perlu mencari cost per share. Jadi harganya saham itu per lembarnya berapa. Nah, cara untuk mencarinya adalah dari angka di jurnal tadi 37.500 yang udah termasuk broker ya, dibagi sama 75.000. 75.000 itu adalah lembar yang dibeli di transaksi itu. Jadi lembar yang kita beli 500 rupiah. Nah, aku kasih highlight hijau. Kenapa? Karena di sini adalah tadi saat Redco yang di informasi awal cost per share itu 400 ya. Nah, tapi ketika kita beli kembali punyanya si Redco, pas dihitung cost per share-nya lebih gede 500. Jadi kan kalau secara logika kita di sini punya dua jenis harga dari kepemilikan Redco yang berbeda. Yang
satu itu cost per share yang 400, yang satu cost per share-nya 500. Jadi ini aku kasih highlight hijau yang menandakan cost per share-nya beda. Tapi kalau kalian lihat di sini ada highlight kuning, nanti itu yang berarti si share kepemilikan kita itu dia nggak punya nominal cost yang berbeda gitu. Jadi cuma satu jenis nominal cost. Nggak kayak yang tanggal 2 Maret yang punyanya si Red Corporation, dia punya dua jenis cost, yaitu yang harganya 400 dan harganya 500. Nanti ini akan berpengaruh ketika kita bikin adjustment ya. Kita lanjut ke 6 April. Sini dibilang kita mau menjual sahamnya Green Corporation senilai 650. Udah termasuk biaya broker. Oke, kita ke tanggal 6 April, kalau kita menjual saham itu berarti kita dapat cash, share investment kita berkurang, nanti di tengah-tengahnya akan ada gain atau loss. Nah, cash ini adalah uang yang kita terima dari penjualan, kalau share investment itu dipakai nilai cost. Kalau misalnya kayak gitu, kita perlu kita perlu dua informasi angka, yaitu berapa sih lembar yang kita jual. Di sini dapat 60.000 dan berapa sih harga per lembarnya dari yang kita terima. Di sini dibilang kita akan menerima 650 dan di sini udah bilang sudah termasuk biaya broker. Jadi udah termasuk 650 rupiahnya gitu. Nah, berarti uang yang kita terima berapa? 60.000 dikali sama 650. 39 juta uang yang kita terima. Nah, gimana kalau belum termasuk broker? Berarti 650 yang kita terima itu harus dikurang 50. Jadi uang yang kita terima nanti akan lebih sedikit karena kita kasih uang kita untuk broker itu gitu. Nah, untuk share investment kita pakai angka dari cost ya. Jadi 60.000 nih lembar yang kita jual dikali cost. Cara nyari informasi costnya dari mana? Dari tabel yang awal tadi, si Green Corporation cost per share 500. Jadi dapat nanti 30 juta. Selisihnya di sisi credit gain 9 juta. Kita perlu isi ini ya, sampingnya punyanya si Green Corporation. dia tadinya 180.000 lembar nih Green Corporation, tapi dijual sebanyak 60.000. Jadinya punya kita tinggal dikurang aja kan. 180.000 dikurang 60.000 dapat 120.000 lembar saham. Nah, 120.000 lembar saham itu berapa persen? Nah, kita perlu mencari dulu untuk yang ini informasinya aku jabarin di sini biar kalian kalau bingung. Bentar. Nih, sisa kepemilikan yang tadi aku cari 120.000 lembar itu dari sini ya. Saham lama dikurang saham terjual 120.000. Nah, sekarang kita mau nyari berapa persen kepemilikan. Nah, ini pakai rumus yang ini, rumus umum yang ini. Kalau kita mau mencari persen kepemilikan kan tinggal dibalik dong. Lembar kepemilikan dibagi outstanding gitu. Nah, nanti didapat lembar kepemilikan kita itu adalah senilai berapa tadi? Lembar kepemilikan kita mau beli lembar kepemilikan kita per tanggal tersebut ya, karena kita mau ngisi keterangan di sini. 120.000 lembar itu merepresentasikan berapa persen? 120.000 lembar dari 1.200.000 dapat outstandingnya itu 1.200 ya tadi, jadi dapat persen kepemilikan itu 10%. Sini 10%. Nanti aku selalu kasih notes juga di samping outstanding share segini, outstanding share segini. Outstanding share itu dapat dari ini ya. Gitu. Oke, kita lanjut untuk yang transaksi 6 nih. 6 April, udah kan kalian udah bikin keterangan di sini dan udah dapet ini. Kalian mencari cost per share itu ketika kalian beli saham baru aja ya, kayak gini ada jurnal kayak gini. Kita lanjut ke transaksi 7 Mei. Perusahaan memutuskan membeli saham Yellowco. Yellowco kan sebelumnya kita belum punya nih Yellow, tapi dia di sini beli baru saham Yellow. Makanya jurnalnya share investment pada cash punya Yellow. Di sini udah langsung diketahui nih dengan total 24 juta. Jadi untuk nominal di sini bisa langsung kita isi 24 juta udah termasuk biaya broker. Jadi kita nggak perlu pusingin lagi nih 45 rupiahnya ini karena dia udah termasuk 24 juta ini. Oke, berarti Yellow Corporation atas transaksi ini dia jadi punya kepemilikan Yellowco sebanyak berapa? Sebanyak 80.000 lembar dari yang sini. Ya langsung aja kita masukin karena kan si Yellowco belum punya kepemilikan, kita belum punya kepemilikan di Yellowco sebelumnya. Jadi kepemilikan kita ya dari yang sini tanggal 7 Mei. Nah, 80.000 lembarnya ini dia mewakili berapa persen sih? Kita perlu mencari dulu. Tadi kan kita mencari itu persen kepemilikan dari lembar kepemilikan dari dibagi outstanding lembar kepemilikan 80 dibagi sama 1 juta lembar outstandingnya. Kenapa bisa dapat 1 juta? Padahal yang diketahui di sini belum tahu nih 1 juta dari mana. Yang ada tuh angka 1.100.000 sama angka 100.000. Kalian perlu tahu angka 1.100.000 itu adalah angka issued nih, yang telah menerbitkan.
saham yang diterbitkan itu adalah issued share. Dan saham treasury itu adalah treasury share. Yang kalian perlu tahu adalah issued sama dengan ditambah treasury. Nah, kalau misalnya saham issued-nya adalah 1 juta, 1,1 juta, outstanding-nya yang kita mau cari ditambah treasury-nya 100.000. Nah, makanya outstanding itu adalah 1 juta lembar, kayak gitu ya cara untuk mencarinya. Nanti didapat persen kepemilikan kita adalah sebanyak 8%. Nah, karena ini kita pembelian saham, kita perlu cari tadi share investment. Cost per share. Cost per share kita adalah 300 rupiah. Dari mana? Dari tadi yang angka di jurnal 24 juta ini, pakai angka di jurnal selalu dibagi sama lembar kepemilikan, bukan lembar kepemilikan, tapi lembar saham yang kita beli di tanggal tersebut. Nah, itu 80.000 lembar. Jadi 300 rupiah. Itu ya, kita udah isi ini, kita udah mengerjakan cara-caranya. Sekarang kita lanjut ke 8 Juni. 8 Juni, di sini membeli saham Purpleco. Purpleco dia udah punya belum sebelumnya? Belum ada. Nah, kita tulis dulu share investment Purpleco pada cash. Di sini udah diketahui belum berapa lembar yang kita beli. Nah, di sini yang diketahui apa doang nih? Berapa nilai saham per lembarnya, belum termasuk biaya broker. Atas transaksi ini perusahaan memperoleh kepemilikan. Jadi yang kita tahu di sini adalah kita punya kepemilikan di Purpleco. Dan di sini 12%, tapi kita belum tahu berapa lembar yang kita beli. Nah, makanya kita di sini mau mencari berapa lembar kepemilikan kita atas Purpleco. Jadi kita belum bisa ngisi yang ini kalau kita belum tahu berapa lembar yang kita beli. Gitu ya. Jadi nanti lembar yang kita beli baru kita kali sama berapa harga per lembarnya dan biaya brokernya. Nah, di tanggal 8 Juni cara kita mencarinya gimana? Lembar kepemilikan itu caranya adalah persen kepemilikan nih pakai yang ini. Persen kepemilikan kita dikali sama outstanding. Persen kepemilikan kita tadi 12% ya kita beli. Berarti 12% kali outstandingnya tadi 500 nih diketahui. Saham yang beredar adalah nih 500.000 lembar. Berarti outstanding kita 500.000. Gini nanti didapat hasilnya 60.000 lembar. Nah, berarti lembar yang kita beli adalah 60.000. Kita tinggal buat ngisi yang ini. Nah, ini agak lebih kompleks karena ini belum termasuk broker. 60.000 kita kali sama harga per lembarnya 220. Ini baru harga sahamnya ya, belum ditambah sama biaya brokernya 30 per lembar. Jadi uang yang kita terima itu akan lebih besar. Senilai 15 juta. Nah, ini kita 60.000 lembar ya. Tadi kan di sini lembar kepemilikan kita atas Purpleco ini 60.000 lembar. Nah, kita perlu cari cost per share-nya lagi. Cost per share-nya itu tadi aku bilang seperti biasa. Angka di jurnal 15 juta dibagi sama yang kita beli, yaitu 60.000 lembar yang kita beli di tanggal tersebut ya. Outstanding-nya di sini 500.000. Oke, ini udah. Oke, angka keterangan juga udah. Sekarang kita berlanjut ke tanggal selanjutnya. Oke, di sini tanggal 1 Juli menerima bunga dari Orange Corporation dan menjual obligasi. Oke, jadi di Orange Corporation ini kan tadi gimana nih? Di 1 Januari yang kita beli debt investment ini, di sini dibilang Orange Corporation itu dia akan membayar bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jadi 6 bulan sekali dia akan bayar bunga. Tapi setelah dia bayar bunga, dia akan menjual 20.000 lembar obligasinya pada kurs 110 gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngitung dulu interest revenue yang kita terima. Ya, jadi ini langsung kita terima cash-nya dan langsung kita akuin sebagai revenue. Nah, angkanya kayak gimana? Angkanya itu adalah dari nominal yang tadi, nominal yang debt investment, kita kali 6%, kupon rate-nya ini, bunganya dikali sama 6/12. Jadi kalau kita sampai 50 juta dikali 6% doang itu adalah bunga per tahun. Tapi yang mau kita cari adalah bunga 6 bulan doang, jadi dikali sama 6/12. Didapat bunga yang kita terima selama 6 bulan adalah 1,5 juta. Nah, sekarang setelah jurnal penerimaan bunga, kita perlu mencari bunga untuk penjualan. Kita mau jual, kita terima cash, dan kita hapus debt investment Orange Corporation. Nah, tapi di sini dibilang pada kurs 110. Nah, artinya apa pada kurs 110? Nanti uang yang diterima sama kita, sama perusahaan kita itu akan lebih tinggi, 110%. Jadi 10% lebih tinggi. Gitu. Nah, tapi yang kita jual itu cuma 20.000 lembar obligasi. Nah, makanya caranya adalah 20.000 lembar obligasi kita kali sama berapa lembar.
berapa ribu itu per lembarnya, 1000 per lembarnya. Langsung dikali sama 110%. Nah, kalau yang debt investment, kita kali nih yang mau kita jual itu 20.000 dikali sama per harga kosnya. Gitu. Dapat nanti 20 juta. Nanti selisihnya itu di sisi gain. Gitu ya. Nah, di situ kita update juga nih si debt investment. Debt investment punyanya si Orange Corporation. Karena kita tadi Orange Corporation punyanya 50.000, nah atas penjualan 20.000 yang tadi itu, jadi kita punya cuma 30.000 lembar. Gitu. Nah, kalau yang si debt investment dia nggak punya persen-persen kayak gini ya. Yang ada persen itu cuma si share investment. Jadi kalau misalnya ada dua nih, Orange Corporation sama Orange Corporation ini, yang kita pakai informasi terbarunya mana ya ini? Jadi yang lebih lamanya aja, yang lebih barunya. Kita nggak perlu lihat Orange Corporation ini. Jadi kalau ditanya di tanggal 1 Juli itu sisa kepemilikannya si Orange Corporation berapa? Kalian tinggal lihat di kanannya ini, jangan lihat yang ini. Lihat yang terbarunya, transaksi terbaru gitu ya. Oke, 1 Juli aman. Sekarang kita lanjut ke tanggal yang 1 Juli tadi ini berarti pada kurs ini nanti ngaruhnya ke uang yang kita terima lebih kecil apa lebih besar gitu ya. Karena dia kursnya 110 jadinya dia akan menerima 10% lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kursnya itu misalnya 98, dia akan lebih di bawahnya cost tadi gitu. Sekarang kita lanjut ke tanggal 21 Agustus. Menjual seluruh kepemilikan di Green Corporation. Oke. Green Corporation menjual berarti jurnalnya adalah kan cash kita jual, cash kita terima karena kita menjual, share investmentnya Angus karena kita jual Green Corporation. Nah, di sini dibilang seluruhnya ya. Seluruh dari Green Corporation itu kita jual. Nah, kita lihat terakhir itu Green Corporation dia punya berapa sih? Green Corporation. Nah, nih Green Corporation tanggal 6 April. Kita lihat yang terbarunya ya. 120.000 lembar saham. Berarti 120.000 lembarnya kita jual secara keseluruhannya. Nih, kita lihat di sini di tanggal 1 Agustus. Lembar yang dijual seluruhnya senilai 120.000 lembar. Oke, kalau begitu berarti saham kita atas Green Corporation nilainya 0 lembar dan kita memilikannya habis. Nah, caranya gimana untuk kita mencari nominalnya? Tadi kita jual secara habis itu 120.000 lembar. Nah, berarti uang yang kita terima di sini dibilang apa? Mendapatkan keuntungan. Tapi yang diketahui di sini adalah mendapatkan keuntungannya, langsung gain-nya. Berarti di tengah-tengah ini kita akan mendapat gain. Nah, gain-nya dulu nih yang diketahui berarti kita dapat keuntungan 125 per lembar, tapi belum termasuk biaya broker. Nah, berarti keuntungan yang 125 ini harus kita kurangin sama biaya broker. Jadi nanti keuntungan yang kita terima lebih kecil karena ada biaya si brokernya gitu. Nah, caranya adalah 120.000 lembar yang tadi kita menjual kali sama 125 keuntungannya dikurang sama 120.000 lembar tadi dikali sama 25 biaya brokernya. Jadi keuntungan yang kita terima lebih kecil, 12 juta. Nah, untuk angka share investmentnya itu adalah angka dari cost-nya. Jadi kita pakai angka cost. 120.000 lembar dikali sama cost-nya Green Corporation. Jadi Green Corporation kan dia cost per share-nya tadi 500. Jadi langsung dikali sama 500 karena dia cost per share-nya itu cuma 1. Kita lanjut ke 72. Jadi 72 juta. Nah, sekarang ke tanggal 1 Oktober. Oke, 1 Oktober ini membeli 20.000 lembar obligasi Pink Corporation at par. Nah, obligasi dibeli itu gampangnya debt investment pada cash. Cara untuk mencarinya adalah lembarnya dikali sama berapa lembar yang kita beli. Karena dia at par jadi gampang banget. Tinggal lembar yang kita beli dikali sama berapa per lembarnya. Nah, berarti atas tanggal 1 Oktober kita punya atas Pink Corporation itu kita punya berapa lembar obligasi? 20.000 lembar obligasi gitu. Jadi gampang ya kalau untuk yang ini. Udah selesai di 1 Oktober. Sekarang kita ke tanggal 12 November. Nah, di sini dibilang menjual saham Purple Co. 10.000. Nah, kita lihat dulu jurnalnya. Dijual berarti cash kita nambah. Kita ngapus share investment yang Purple Co. Tapi di sini apa yang udah diketahui nih? Dan mengalami kerugian. Oh, rugi. Berarti di sini ada loss sebesar 10.000. Berarti udah deket 10.000, 200.000. Nah, apalagi yang bisa kita isi? Cash nggak bisa kita isi karena kita di sini nggak tahu berapa lembar cashnya. Berapa harga untuk per lembarnya. Nah, kita yang bisa kita isi duluan apa? Si share investment, karena share investment pakai harga dari cost.
Dan kebetulan kita juga udah tahu nih berapa lembar yang mau kita jual. 10.000 dikali sama costnya. Costnya Purple Co berapa? Costnya Purple Co itu di 8 Juni tadi. Nah, costnya 250. Jadi 250.000 dikali sama tadi 10.000 dapat 2.500.000. Nih, kali 250 ya. Nah, baru selisihnya itu di sisi cash. Uang yang diterima adalah 2.300.000. Nah, makanya tadi kan Purple Co kita punya 60.000 lembar, dijual sebanyak 110. Makanya Purple Co-nya dijual sebanyak 10.000. Jadinya nanti punyanya kepemilikannya tinggal 50.000. Nah, 50.000 ini dia merepresentasikan berapa persen? Nah, kita perlu hitung untuk yang si Purple Co. Nah, ini untuk nominal yang kalian mungkin aku rinci di sini biar kalian nanti nggak bingung begitu belajar ya. Lembar kepemilikan awal tadi 60.000 ya di tanggal 8 Juni nih. Waktu pertama kali beli. Nah, tapi di 12 November ini kita mau jual 10.000. Berarti lembar yang dijual 10.000, kita kepemilikan tinggal dikurang doang. Itu ya. Outstanding share 500 tetap. Nah, habis itu kita mau nyari nih, kita udah punya sisa kita 50.000 lembar. Tapi 50.000 lembar itu mau merepresentasikan berapa persen kepemilikan sih? Nah, caranya sama kayak yang tadi. Nih. Persen kepemilikan sama dengan lembar kepemilikan dibagi sama outstanding. Lembar kepemilikan kita sisanya tadi 50.000 dibagi sama outstandingnya 500.000. Didapat persen kepemilikan itu sebesar 10%. Oke, itu untuk yang jurnal transaksi. Sekarang kita masuk ke mau jurnal penyesuaian. Ya, jadi jurnal penyesuaian, sebelum kita membuat jurnal penyesuaian itu kita perlu mengupdate kepemilikan dari investment kita. Ya, investment kita perlu kita update. Nah, di sini ada 2 red corporation. Kenapa ada 2 red corporation? Karena kan tadi cost-nya beda, jadi perlu kita bedain di cost-nya doang. Untuk semuanya sama sih, tapi kita perlu bedain di cost-nya. Gitu. Jadi tadi Blue Corporation nih, Green Corporation kan tadi udah habis ya, udah terjual semua nggak sih tadi? Yang nol Green Corporation. Kalau yang Blue Corporation ini dia tadi di jurnal transaksi ini nggak ada transaksi sama sekali ya. Jadi kita langsung salin aja Blue Corporation karena dia nggak ada perubahan sama sekali. Dia nggak bagiin net income ya Blue Corporation. Oh, dia bagiin net income. Blue Corporation bagiin dividen. Di sini dia langsung abu-abuin. Kenapa? Karena seperti yang kalian masuk di pertemuan lalu kan tahu ya, kalau misalnya dia kepemilikannya bukan equity yang cost kayak gini yang kurang dari 20%, dia itu nggak mengakui net income. Makanya angka net income di sini kalaupun kalian masukkan di sini nggak penting gitu ya, karena yang penting tuh nanti ketika klasifikasinya tuh equity gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau ngisi di sini net income juga boleh sih. Oke, jadi tadi itu. Sekarang yang kedua itu Red Corporation di sini ada 2, outstanding share-nya itu 2.500.000, diwakili sama persen kepemilikan itu 27%, dan 27% itu atas 600.000 saham yang cost-nya Rp400 dan 75.000 lembar saham yang cost-nya 500. Nah, kita lihat dari mana? Tadi 600.000 lembar itu yang ini nih, yang di atas di 400% kepemilikannya. Nah, yang kedua itu 75.000 yang cost-nya 75. Nah, ini yang cost-nya 500. Yang cost-nya 575.000 lembar yang cost-nya 500. Nah, tapi kalau dijumlahin kan 675.000 lembar saham. Nah, 675.000 lembar saham itu 27%. Jadi 27% ini adalah gabungan dari 27% ini adalah senilai 675.000 lembar saham. Berarti bukan 27% ini punya 600.000 doang ya, tapi punyanya 675.000 lembar. Fair value-nya ini ada di soal, tinggal disalin. Classification-nya kalau misalnya dia kurang dari 20% ya dia cost, kalau misalnya dia lebih dari equity gitu ya. Kategorinya dia karena dia equity jadi nggak ada trading apa non trading gitu. Dividen per share tinggal lihat di sini, net income-nya ada, kita isi karena dia kan equity jadi nanti dia mengakui net income atau net loss. Yellow Corporation tadi baru beli di tanggal 7 Mei, 80.000 lembar saham, outstanding-nya ada di situ, tinggal kalian lihat di samping ini ya. 7 Mei kan ada ini, outstanding share 1 juta. Terus
persen kepemilikan 8% ada di sini ya, pokoknya persen kepemilikan ada di sini. Kalian kalau misalnya mau lihat itu di yang paling terbaru Yellowco. Karena Yellowco di sini juga cuma satu ya. Nih kalau misalnya nih Yellowco di sini ada di sini sama di sini. Yang kalian pakai itu yang terbaru yang di sini. Ya, itu. Habis itu per share own-nya itu 80.000, cost per share-nya tadi kan kita setiap kali kita beli di Yellow Corporation kita setiap kali kita beli share investment di sini harus ada cost per share nih 300. Ya benar 300. Per value-nya di soal, classification-nya cost karena kurang dari 20%, non trading di sini udah ada tadi di soal, dividend per share-nya juga udah ada di sini 20. Purple Co-nya nih, lihat Purple Co. Purple Co ini yang terbaru yang ini. Jadi kan perlu cukup lihat yang terbarunya aja. Tadi Purple Co yang di sini nggak usah kalian lihat karena update-nya di sini. Nah, yang terbaru berarti dia punya persen kepemilikannya 10 ya, yang terbaru. Outstanding share-nya tadi tetap outstanding share-nya biasanya emang gak berubah ya, selalu tetap segitu. Oke. Untuk yang cost per share-nya tadi kan kita dapat nih di tanggal 12 November. Oh, bukan. Di tanggal Parpelko tadi tuh nih. Di tanggal 8 Juni. 8 Juni cost per share-nya itu 250. Jadi di sini fair value per share ada di soal 205, classification-nya cost karena kurang dari 20, kategori trading ada di soal, dividen per share dia nggak bagi dividen. Jadi si perusahaan ini dia nggak bagi dividen. Untuk tabel bonds juga aku tetap bikin, ada orange sama pink. Jadi kan si orange ini dia dapatnya pas di tanggal 1 Januari terus tempat dijual 20.000 lembar, jadi tinggal 30.000, sama yang ini 1 Oktober. Jadi dia punya tinggal 30.000, tadi yang dijual 20.000, kalau yang corporation punya 20.000. Nah ini kupon rate-nya bunganya berapa, parnya tadi biaya per lembarnya berapa, fair value-nya itu ada di soal nih, orange sama pink di sini. Acquisition date-nya dia dibeli tanggal berapa, interest-nya itu dia dibayar tanggal berapa, kategori trading. Kalau misalnya yang bawah itu HFC atau hard for collection. Nah sekarang kita mau membuat adjusting. Oke, kita gedein aja ya ininya. Jadi kita lihat Excel-nya aja. Ini teman-teman. Untuk adjusting ini aku bagi per kategori. Makanya kalian perlu ngerti dulu nih yang aku tadi jelasin kategori-kategori untuk share investment sama debt investment supaya kalian pas bikin adjusting nanti di sini lebih gampang. Gitu. Jadi yang pertama itu aku bakal menghitung yang cost dulu nih. Kan cost tadi aku bilang ada terbagi jadi 2, trading sama non trading. Aku hitung untuk cost dulu nih. Cost. Terus yang kedua aku hitung untuk yang si equity ini. Nih equity. Nah, baru yang ketiga aku hitung untuk yang si debt investment, baik yang HFC maupun yang trading. Nah, untuk yang si cost dulu. Cost untuk yang trading. Cost yang trading tadi punyanya siapa? Punyanya si Purple Co. Ingat, trading, non-trading dia dibikin adjustment, fair value adjustment. Sebenarnya apa sih fair value adjustment itu? Fair value adjustment itu buat kita membandingkan harga cost dengan harga fair value dibandingkan. Misalnya, punyanya Purple Co dulu nih. Jadi untuk di akhir periode, kita itu akan membuat jurnal pembagian dividen dan jurnal ada 3 yang bisa kita buat. Pembagian dividen, fair value adjustment, dan yang ketiga itu mengakui laba. Tapi ketika kita punya kepemilikan trading, kita nggak bisa mengakui. Kalau ketika kita punya cost method, trading itu kan cost method, kita nggak bisa mengakui net income. Makanya kita cukup membagikan dividen sama fair value adjustment gitu. Membagikan dividen. Jadi nih ya, aku ulang lagi. Biasa di adjusting entries itu ada 3. Ini secara umumnya ya, ada 3 yang perlu kita buat. Membagikan dividen biasanya. Bisa ada fair value adjustment biasanya. Kalau nggak ada, satu lagi mengakui laba atau rugi. Nah, tapi trading, ingat, trading itu dia nggak mengakui laba atau rugi. Berarti yang perlu kita lakukan ada 2. Membagikan dividen sama fair value adjustment. Gitu. Membagikan dividen untuk trading itu jurnalnya no entry. Harusnya dia ada nih. Tapi kenapa no entry? Karena dia, si Purple Corporation, dia nggak bagiin dividen di tahun itu. Tapi kalaupun nanti dia bagiin dividen, jurnalnya ada. Jurnalnya adalah nanti cash pada dividen revenue. Tapi karena di sini dia nggak bagiin dividen, jadinya kita no entry karena tidak ada pembagian dividen. Ini karena dia nggak bagiin dividen aja, tapi kalau dia bagiin dividen, dia tetap ada jurnalnya. Gitu. Untuk fair value adjustment di trading. Fair value adjustment di trading, kita membandingkan cost dan fair value. Cost-nya itu adalah dari nilai cost-nya. Cost per share punya Purple Co dikali sama kepemilikan dari Purple Co yang kita punya
12.500.000. 12.500.000. Nih ya, tadi kan kita punya yang trading tuh punya dua, si Purple Co sama yang Orange Co. Karena dia Purple Co-nya ini punyanya si share investment, punyanya Orange Co ini punya debt investment, jadi kita pisah perhitungannya. Nah, tapi kalau yang non trading ini nih ada dua, punya si Blue sama Yellow. Dia sama-sama di share investment. Nah, dia perhitungannya digabung gitu. Tapi kalau yang satunya share investment, satunya debt investment, walaupun sama-sama trading, perhitungannya dipisah ya. Nah, tadi udah dapat cost-nya, sekarang fair value-nya dari fair value per share dikali sama share own. Nah, kalian bisa analogikan nih, waktu kita beli itu nominalnya lebih gede, jadi kita beli lebih mahal. Tapi ternyata pas dinilai harga pasarnya itu adalah 10 juta doang. Nah, berarti harga yang sekarang itu lebih rendah. Nah, makanya kita ada kerugian di sini minus. Fair value dikurang sama cost hasilnya minus. Nah, yang terjadi adalah rugi. Jurnal rugi untuk yang cost trading adalah underlies-nya di sisi kredit ya. Karena loss kan di sisi kredit, pada fair value adjustment nilainya adalah sebesar 2.250.000. Sekarang untuk cost non trading, sama kayak yang tadi di non trading, dia ini cuman bagiin dividen sama fair value adjustment karena dia nggak mengakui net income. Membagikan dividennya untuk dua ya. Untuk kan tadi non trading itu ada blue sama yellow. Nih non trading. Untuk blue sama yellow dia sama-sama bagiin dividen nih. Per share-nya 16 dan per share-nya 20. Nah, makanya dividen revenue yang dibagiin itu adalah dividen revenue-nya. Oke, kita hitung ya, ini belum ada jawabannya di sini. Dividen revenue-nya untuk si Yellow Corporation adalah Yellow tadi, nih, dividen revenue-nya, dividen per share-nya dikali sama kan kita punya berapa lembar share-nya untuk si Yellow, 80.000 didapat 1.600.000. Kalau yang ini si Blue dividen per share-nya dapat 16 per share dikali sama share own-nya 175. Nah, gitu. Nah, untuk ininya ditambahin aja. Nanti dividen revenue yang kita terima dari dua perusahaan itu adalah 4.400.000. Baru fair value adjustment dari Blue and Yellow. Nah, kalau ini kita dua ini. Jadi nanti kita underlies-nya kita total gitu. Nah, dari Blue Corporation cost-nya ini pakai angka dari cost per share dikali sama share own. Pakai punya Blue ya, jangan lupa. Kalau misalnya yang Yellow itu pakai punya Yellow. Nih, Yellow pakai punya Yellow, si cost per share dikali share own. Kalau yang fair value per share dikali sama share own. Kalau yang ini sama fair value per share dikali sama share own. Gitu. Ntar didapat, underlies itu didapat dari fair value dikurang sama cost, dapat segini, nggak minus berarti dia untung. Kalau nggak minus berarti dia untung. Nah, ketika di total hasilnya plus. Jadi dia nggak minus. Kalau plus berarti dia gain. Kalau gain, jurnalnya fair value adjustment tinggal dibalik. Ininya non trading ya. Jadinya ininya coba ya kalian bedain antara trading dan non trading. Kalau non trading cuman beda di ini dong, di stripnya. Di strip fair value adjustment non trading, kalau di sini fair value adjustment trading, dan di underlies ini equity. Kalau yang non trading, kalau yang di trading itu income gitu. Nah, nominalnya nominal keseluruhannya ya. Jadi pertambahan antara Blue dan Yellow 18.950. Nah, untuk tadi yang cost kan tadi udah kita bagi dua, trading sama non trading. Nah, sekarang kita mau share investment yang punyanya equity method. Nah, equity methodnya di problem 6 ini punya siapa? Punyanya si Red Corporation yang 27%, yang tadi ada share cost per share-nya 400 dan cost per share-nya 500. Nah, tapi kan di sini kita tadi aku bilang kalau untuk cost-nya itu kita ngaruhnya nanti pas di kita menghitung cost. Nah, jadi kan karena kita di sini nggak bikin adjustment, jadinya harusnya nggak ngaruh sih. Coba kita lihat ya. Nah, tadi kan aku bilang, umumnya di jurnal penyesuaian itu ada 3, membagikan dividen, fair value adjustment, sama membagikan net income. Nah, untuk equity dia itu bisa dapat dividen. Dia bisa mengakui net income atau net loss. Nah, yang nggak bisa si equity adalah fair value adjustment nih, yang aku bilang di sini. Si equity itu nggak ada trading dan non trading, dia nggak dibuat fair value adjustment. Tuh. Nah, makanya di sini kita membagikan dividen doang. Bagikan dividennya apa? Jurnalnya beda ya antara jurnal equity-nya membagikan dividennya si equity dan membagikan dividennya si trading sama non trading itu beda. Kalau equity ini cash pada share investment. Kalau yang tadi di cost method itu cash pada dividen revenue. Cuma cara perhitungannya sama. Tadi di Sirat Corporation kita punya kita bagiin dividen itu 30 rupiah.
Nah, Rp30 per share-nya. Sementara share yang kita punya adalah 675.000 lembar. Jadi 675.000 lembar gabungan ini dikali sama 30. Didapat nanti hasilnya adalah 20.500.000. Nah, membagikan net income. Tadi kan dia ada net income 567.500.500.000 rupiah. Nah, ini net income untuk 100%-nya, tapi kan kita di sini cuma punya 27%. Jadinya dapatnya adalah 27% dikali sama nih 27% dikali sama net income-nya. Jadinya net income yang bisa kita akuin itu adalah 153.225.000 rupiah. Nah, gimana kalau misalnya nanti si perusahaan itu yang terjadi net loss? Tetap kita akuin. Jadinya nanti walaupun rugi, walaupun untung, kita tetap ngakuin. Jadi kalau untungnya kita untung, kalau rugi kita rugi. Kalau untungnya kita ngakuin keuntungan, kalau rugi kita ngakuin kerugian. Jadi jangan maunya untung doang. Jadi kalau rugi kita tetap harus ngakuin gitu. Dan gimana kalau rugi, jurnal tinggal dibalik doang. Revenue-nya tinggal diganti sama loss from share investment gitu. Nah, sekarang debt investment. Tadi kan berarti share investment udah clear ya. Tadi yang udah cost method yang kurang dari 20 udah. Equity method yang 20-50% udah. Sekarang yang debt investment ada 2, trading sama HFC. Sekarang yang HFC dulu. Nah, kalau yang debt investment kan kita punya bunga ya. Kita punya bunga, jadi kita perlu melakukan penyesuaian interest. Si debt investment dia nggak akan bagiin dividen kan, namanya juga bukan saham. Dividen itu hanya untuk pemilikan saham. Dan kalau debt investment dia bisa melakukan adjustment kalau dia trading. Kalau HFC dia nggak melakukan adjustment. Di sini ya, lihat ya. Kalau HFC dia tidak buat adjustment. Tapi kalau trading dia buat adjustment. Sekarang kita mau yang HFC dulu. Berarti dia nggak ada fair value adjustment yang nggak ada, tapi interestnya tetap ada. Interest receivable pada interest revenue. Nah, kita lihat HFC punyanya si Pink nih. Pink Corporation, dia acquisition-nya tadi tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober. Nah, tanggal 1 Oktober itu berarti udah berjalan berapa bulan? Oktober, November, Desember, udah berjalan 3 bulan. Berarti kita mau buat penyesuaian, kita mau mengakui bunga dulu sebesar 3 bulan. Caranya gimana? Nih. Caranya itu nih, kita punya lembar 20.000 dikali sama berapa per lembarnya? Oke, aku ulang ya. Sini nih. Lembar kita 20.000 dikali sama per lembarnya 7.500 dikali sama persen bunganya. Nah, kalau misalnya kita cukup sampai di sini, misalnya kita 12 juta. Nah, 12 juta ini adalah bunga untuk 1 tahun, tapi kita mau nyari untuk 3 bulan. Kenapa? Karena acquisition date-nya itu 1 Oktober 2023, baru berjalan 3 bulan, makanya 3 per 12. Makanya bunganya itu kita udah bisa ngakuin interest revenue-nya 3 juta gitu. Nah, sekarang kita mau untuk yang HFC. HFC udah, sekarang kita tinggal yang trading. Karena HFC dia nggak ada adjustment ya, jadi kita langsung aja ke trading. Nah, trading kita penyesuaian interest dulu, sama kayak yang tadi. Kita lihat ya, di sini adalah nilainya 900.000. Cara 900.000 itu dari mana? Kita lihat sini. Tadi kepemilikan kita tinggal 30.000, per lembarnya berapa? 30.000, nominalnya 1.000 dikali sama 6% bunga kita. Kalau cukup sampai di sini berarti berarti ini untuk bunga 1 tahun. Tapi dilihat di sini, si interest itu dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti tadi tanggal 1 Juli, ini di sini dia terakhir membagikan bunga. Setelah tanggal 1 Juli, bunganya terus berjalan lagi dong. Bunga berjalan setelah tanggal 1 Juli itu berarti sampai tanggal 31 Desember. Sampai dengan 31 Desember udah berjalan berapa bulan? 6 bulan. Nah, 6 bulan bunga yang udah berjalan itu wajib kita akuin. Itu berapa persen? Berapa bulan sih? 6 per 12. Karena 6 bulan dari 12 bulan yang akan kita akuin gitu. Didapat nanti 900.000. Nah, untuk fair value adjustment di debt investment yang trading, caranya sama kayak yang tadi kita non trading maupun tradingnya si share investment, membandingkan cost dan fair value. Nah, kita lihat Orange Corporation, cost-nya itu didapat dari par dikali sama bond yang kita punya. Itu par ya. Tapi kalau yang fair value-nya berarti fair value per value-nya per lembarnya dikali sama lembarnya 200. Nanti didapat 36 juta. Bandingin, kurangin. Kalau hasilnya positif berarti
gain. Kenapa? Karena waktu kita beli ini 30 juta nih, tapi ternyata pas di tanggal tersebut harga pasarnya semakin tinggi ternyata. Oh, berarti kita untung karena uang yang kita keluarkan dulu tuh lebih kecil daripada harga yang sekarang. Jadi istilahnya kayak harga yang kita beli itu lebih kecil daripada nilai yang sekarang. Jadi debt investment kita tuh meningkat. Kalau gitu kan untung ya secara tidak langsung. Kenapa unrealized gain? Karena kita cuma nilai doang nih. Investment kita yang dulu kita beli itu harganya berapa sih? Oh, harganya naik, lebih tinggi, terjadi laba. Tapi kan laba yang kita bilang laba ini 6 juta ini dia nggak realize, dia nggak terrealisasi sebagai duit. Kita cuma nilai di sini, makanya namanya unrealized gitu. 6 juta. Kita tinggal, karena dia trading ininya, trading sama income, sama kayak yang tadi di ini ya, tradingnya si kos. Ini, tradingnya si kos. Jadi yang ngebedain itu jurnalnya doang nih. Kalau berarti jurnal tradingnya si kos dan jurnal tradingnya si debt investment itu sama gitu ya. Tapi yang bedanya jurnal non tradingnya sih cost dan jurnal tradingnya cost dan debt investment gitu. Yang ngebedain sih cuma di ini doang nih, strip ini gitu ya. Oke. Nominalnya itu yang ini unrealized 6 juta. Untung jadi unrealized di sisi kredit gitu ya. Oke, jadi untuk pembahasan di Prabab 6 cukup banyak kayak gitu. Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan di chat atau di kampus ya, karena kita materi yang selanjutnya akan lebih kompleks dan lebih susah. Jadi ada 3 pertemuan untuk bahas cash flow. Kalau yang untuk materi 2 minggu yang lalu hanya satu pertemuan. Kalau ini nanti di cash flow kita akan membahas lebih rumit gitu, karena akan lebih kompleks lah pembahasannya gitu. Jadi semoga untuk materi investment ini kalian paham, biar nanti di UASnya kalian bisa ngambil poinnya di sini gitu, nggak kompleks banget. Kalau misalnya ada yang tanyakan boleh PC aku. Mohon maaf kalau nanti tadi selama pembuatan video ada kurang jelas, boleh ditanyain nanti kalau kurang jelas atau ada kesalahan mungkin. Terima kasih sudah menonton teman-teman, semangat belajarnya, sampai ketemu di kampus, dadah.